Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ibnul Habib Ramadhani, NPM 1874232. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai penyediaan ikan koi Cyprinus carpio pada tebar tinggi menggunakan media terpal dengan sistem resirkulasi. Yang pertama, pendahuluan. Satu, latar belakang. Ikan koi merupakan salah satu ikan hias yang memiliki bentuk tubuh dan warna yang indah, sehingga bernilai ekonomis tinggi. Pertumbuhan ikan mas koi sangat tergantung kepada beberapa faktor, yaitu jenis ikan, sifat genetis, kemampuan memanfaatkan makanan, ketahanan terhadap penyakit, serta didukung oleh faktor lingkungan seperti kualitas air, pakan, dan ruang gerak atau padat penebaran. Ikan koi memiliki potensi yang cukup menjanjikan di bidang bisnis berdasarkan Ariana 2016. Ikan hias merupakan ikan dengan morfologi yang spesifik, di mana tujuan pemeliharaannya pun bukan untuk tujuan konsumsi. Sehingga perbaikan mutu seiring dengan peningkatan produksi terus diupayakan. Untuk meminimalisir terganggunya respon fisiologis, kompetisi ruang gerak, dan kemampuan mendapatkan makanan, pendekatan kualitas air pun perlu dilakukan. Pengembangan sistem dan teknologi budidaya, terutama pada fase penederan dengan fokus kepadatan, merupakan kegiatan awal dalam menentukan tingkat keberhasilan budidaya. Menurut Ilyas 2004 dalam Jubaedah dan kawan-kawan 2020 bahwa sistem resirkulasi merupakan sistem budidaya yang dapat menghemat air karena dapat memanfaatkan ulang air yang sudah digunakan melewati sebuah filter. Proses pengolahan kualitas air pada sistem resirkulasi berupa filtrasi fisik, filtrasi kimia, dan filtrasi biologi. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari kegiatan proyek mandiri ini adalah untuk mengetahui pada tebar tinggi pertumbuhan survival rate atau ESR dan keserahan warna pada penederan ikan koi Cyprinus carpio dengan sistem resirkulasi. Yang ketiga yaitu kerangka pikir. Kondisi lingkungan suatu perairan merupakan syarat penting yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, perkembangan, pertumbuhan, dan tingkat produksi ikan. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan ikan koi, pastinya terdapat kandungan limbah yang cukup tinggi, sehingga hal itu dapat menurunkan kualitas air. Limbah yang ada di perairan tersebut berasal dari sisa pakan dan feses ikan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem resirkulasi. Dengan menggunakan sistem resirkulasi, diharapkan hal ini dapat mengelola dan menjaga kualitas air. Sistem resirkulasi adalah sistem perputaran air melalui proses filtrasi, sehingga kotoran ikan, sisa pakan, dan senyawa gas beracun yang ada di perairan tersebut dapat terjebak di dalam tangki filtrasi. Dengan proses tersebut, air yang kembali ke kolam akan tetap stabil dan sehat. Bakteri patogen tidak berkembang, kesehatan ikan terjaga, nafsu makan ikan tidak menurun, sehingga pertumbuhan ikan tidak terhambat dan tingkat kematian dapat diminimalisir. Yang keempat yaitu kontribusi. Kegiatan proyek mandiri atau PM ini diharapkan akan memberikan wawasan pada seluruh warga Politeknik Negeri Lampung serta masyarakat untuk budidaya menggunakan sistem resirkulasi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi. Yang pertama yaitu waktu dan tempat, alat dan bahan, prosedur kerja, parameter pengamatan, dan parameter kualitas air. Waktu dan tempat. Proyek mandiri ini berlangsung selama 45 hari, dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2020, dan bertempat di rumah pribadi yang beralamat di Perumahan Bukit Kemiling Permai, Kemiling, Bandar Lampung. Untuk alat yang digunakan yaitu kolam terpal berukuran 2x1, pompa air, paralon, kabel, stop kontak, skop net, ember cat, termometer, tes kit DO, tes kit amoniak, penggaris, timbangan, pH paper, dan alat tulis. Dan bahan yang digunakan yaitu benih ikan koi yang berukuran 3-5 cm, pakan PF 1000, spons, geolit, arang aktif, dan biobol. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu persiapan media penederan. Untuk persiapan media penederan, di sini saya menggunakan media terpal yang berukuran 2x1. Dan untuk persiapan resirkulasi filternya, yang saya gunakan yaitu spons, berupa spons, filter zeolit, batu zeolit yang sebanyak 1 kg, arang aktif, dan biobol sebanyak 100 buah.
Untuk penebaran benih, di sini saya menebar sebanyak 100 ekor. Dan untuk pemberian pakannya, pemberian pakan di sini saya memberikan pakan pelet PF 1000. Dan untuk sampling dilakukan sebanyak 6 kali dengan jangka waktu 7 hari. Dan untuk parameter pengamatannya, yang pertama yaitu akan dilakukan pengamatan warna dengan menggunakan kertas TCF. Yang kedua yaitu survival rate atau ESR. Yang ketiga yaitu pertumbuhan panjang dan bobot mutlak. Dan untuk pengamatan kualitas airnya, yang pertama suhu. Untuk suhu dilakukan pengukuran dengan menggunakan termometer batang yang dilakukan selama sehari 3 kali. Dan untuk DO di sini mengukur dengan menggunakan DO meter. Dan pengukurannya dilakukan pada awal pemeliharaan, tengah pemeliharaan, dan di akhir pemeliharaan. Dan untuk pH dilakukan pengukuran dengan menggunakan pH paper. Untuk pH juga pengukurannya dilakukan pada awal pemeliharaan, tengah pemeliharaan, dan di akhir pemeliharaan. Yang keempat yaitu amoniak. Untuk amoniak juga dilakukan selama awal pemeliharaan, tengah pemeliharaan, dan di akhir, dan diukur dengan menggunakan test kit NH3. Berikut adalah hasil pertumbuhan dan pertambahan panjang mutlak ikan koi. Untuk minggu ke-0, pertumbuhan panjangnya yaitu 3,95 dan pada minggu ke-1 4,25 dan mengalami penambahan sebanyak 0,3 cm. Dan untuk minggu kedua pertumbuhan panjangnya atau rata-ratanya yaitu 4,4 dan mengalami penambahan sebanyak 0,15. Dan untuk minggu ketiga pertumbuhan panjangnya yaitu 4,95 dan mengalami penambahan sebanyak 0,55. Pada minggu keempat pertumbuhan panjangnya yaitu 5,7 dan mengalami penambahan sebanyak 0,75 cm. Pada minggu kelima pertumbuhan panjangnya yaitu 6 cm dan mengalami penambahan sebanyak 0,3. Dan pada minggu terakhir yaitu minggu ke-6 untuk pertumbuhan panjangnya di sini rata-ratanya di akhir yaitu 6,45 dan mengalami penambahan 0,45. Jadi untuk total penambahan selama 43 hari pemeliharaan dan mendapatkan 6 data yaitu untuk pertambahan panjangnya mengalami penambahan sebanyak 2,5 cm. Dan ini untuk pertumbuhan dan pertambahan berat mutlak ikan koi. Minggu ke-0 untuk pertumbuhan beratnya yaitu 0,95 gram. Minggu ke-1 yaitu 1,58 dan mengalami penambahan sebanyak 0,63 gram. Minggu kedua yaitu 1,73 dan mengalami penambahan berat sebanyak 0,15. Pada minggu ketiga yaitu 2,29 dan mengalami penambahan sebanyak 0,56. Minggu keempat yaitu 3,31 dan mengalami penambahan sebanyak 1,02. Dan pada minggu kelima pertumbuhan beratnya yaitu atau rata-ratanya yaitu 4,02 dan mengalami penambahan sebanyak 0,71. Dan pada minggu ke-6 untuk pertumbuhan beratnya mengalami penambahan berat sebanyak 1,77 yang dimana rata-ratanya adalah 5,79. Jadi untuk total penambahannya yaitu 4,84 gram. Dan untuk warna ini diukur dengan menggunakan kertas TCF yang berkode 1 sampai dengan 30. Pada minggu pertama setelah dilakukan pengukuran rata-ratanya adalah 20,5 dan untuk minggu ke-1 rata-ratanya adalah 21,0 dan untuk penambahannya yaitu 0,5. Pada minggu kedua pertumbuhan warnanya adalah 21,4 dan penambahannya sebanyak 0,4. Minggu ketiga
untuk pertumbuhan warnanya yaitu 21,6 dan mengalami penambahan sebanyak 0,2. Pada minggu keempat yaitu 21,8, penambahan warnanya 0,2, dan minggu kelima 22,0, penambahannya 0,2, dan pada minggu keenam untuk pertumbuhan warnanya yaitu 22,3 dan mengalami penambahan sebanyak 0,3. Jadi untuk total penambahan warna yang diukur dengan menggunakan kertas VCF yaitu 1,8. Dan berikut adalah survival rate, yang dimana untuk tebar awal di sini saya menebar sebanyak 100 ekor, dan untuk setelah dilakukannya pemanenan, ikan yang sisa di kolam berjumlah 96, yang dimana memang pada awal penebaran pada hari ketiga diketahui bahwa di dalam kolam mati sebanyak 2 ekor, dan pada hari ke-6 yaitu mati sebanyak 1 ekor, dan pada hari ke-32 mati kembali sebanyak 1 ekor. Jadi untuk survival rate-nya adalah 96%. Dan berikut adalah kualitas air ya. Untuk parameter pengamatannya adalah suhu, GO, amoniak, dan pH. Di sini saya mengambil berdasarkan SNI 7734/2012 mengenai penanganan dan penanganan kualitas air ikan koi. Untuk suhunya SNI yaitu 28 derajat Celcius, dan untuk media pemeliharaan yaitu 27 sampai 29, dan untuk DO berdasarkan SNI minimal 5 mg per liter, dan pada media pemeliharaan PM yang saya lakukan yaitu 5 sampai dengan 9 mg per liter, dan untuk amoniak berdasarkan SNI yaitu 0,02 dan media pemeliharaan 0,02, dan untuk pH range-nya adalah 6,5 sampai dengan 8, sedangkan untuk media pemeliharaan yang PM yang saya lakukan yaitu berkisar antara 7. Baik, berikut adalah referensi di mana saya mengambil sebagian data untuk melengkapi proposal yang saya buat. Terima kasih. Apabila audiens yang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, Saudara Indra. Di sini saya ingin bertanya, apa hubungan penggunaan resikulasi terhadap warna? Terima kasih. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aditya Diana Mulia. Apa hubungan dari resirkulasi terhadap warna ikan koi? Berdasarkan jurnal yang saya baca bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas warna ikan hias ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah yang berasal dari dalam tubuh ikan yang bersifat tetap atau genetik. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh ikan seperti kualitas air, cahaya, dan pakan yang mengandung gizi tinggi dan sumber karotin. Sehingga dengan memanfaatkan lingkungan dan kualitas air, kondisi ini akan menyebabkan perubahan sel-sel warna pada ikan koi, seperti halnya warna ikan koi yang apabila ikan koi tersebut berwarna hitam, maka akan dipengaruhi oleh kesadahan atau pH yang lebih tinggi. Sedangkan untuk warna merah akan lebih terbentuk apabila kesadahan dan pH tersebut dalam perairan lebih rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Apa ini lanjutnya anjir? Gue edit aja ntar apa? Menutupnya gimana? Menutupnya gimana? Sekian, oh, ya, media, sekian presentasi. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.